원했어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fauzia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang membangun organisasi berbasis kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Membangun organisasi yang berbasis kecerdasan emosional dan spiritual adalah pendekatan yang semakin relevan dalam konteks manajemen modern. Keduanya berperan penting dalam meningkatkan efektivitas, kolaborasi, dan kesejahteraan di tempat kerja. Emosi merupakan suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, serta suatu keadaan yang melibatkan biologis dan psikologis individu untuk bertindak. Kecerdasan emosi menjadi penting ketika ruang lingkup organisasi menjadi lebih kecil, karena orang-orang yang tinggal adalah orang yang lebih handal dan semakin transparan. Kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap perilaku etis individu, karena kecerdasan spiritual mampu menempatkan perilaku hidup dalam makna yang lebih luas dan kaya, serta kemampuan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang akan lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam membangun organisasi dengan fondasi ini. Kecerdasan emosional dalam organisasi. Kecerdasan emosional atau EQ merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, mengelola, dan menggunakan emosi mereka sendiri, serta emosi orang lain untuk memfasilitasi komunikasi dan hubungan interpersonal yang efektif. Daniel Goleman, seorang pelopor dalam bidang ini, menyatakan bahwa EQ berkontribusi hingga 80% terhadap kesuksesan seseorang, jauh lebih besar daripada kecerdasan intelektual atau IQ yang hanya menyumbangkan 20%. Berikutnya ada aspek kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu memahami perasaan dan bagaimana emosi mempengaruhi perilaku. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan impuls. Yang ketiga, kesadaran sosial, memahami emosi orang lain dan menunjukkan empati. Yang keempat, manajemen relasi, yaitu kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan yang baik. Lalu, apa saja implementasi EQ dalam organisasi? Yaitu dapat dilakukan dengan cara 1. Mengatasi stres dan mengelola suasana hati. 2. Memotivasi diri dan memahami orang lain. 3. Membangun keterampilan sosial untuk meningkatkan interaksi. Selanjutnya ada kecerdasan spiritual dalam organisasi. Kecerdasan spiritual atau SQ melibatkan kemampuan untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup, serta menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Pemimpin dengan SQ tinggi mampu menginspirasi dan mendorong orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada manfaat kecerdasan spiritual. Yang pertama, peningkatan motivasi, yaitu memberikan makna pada pekerjaan, dapat meningkatkan motivasi karyawan. 2. Kepemimpinan yang inspiratif, yaitu pemimpin dengan SQ dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang ketiga, resiliensi dalam krisis. SQ membantu individu dan organisasi untuk tetap tenang dan fokus saat menghadapi tantangan. Strategi membangun organisasi berbasis EQ dan SQ. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan tentang kecerdasan emosional dan spiritual bagi semua level karyawan. Yang kedua, budaya organisasi yang mendukung. Menciptakan budaya yang menghargai keterbukaan empati dan kolaborasi. 3. Evaluasi kinerja berbasis EQ dan SQ. Mengintegrasikan indikator EQ dan SQ dalam penilaian kinerja karyawan untuk mendorong pengembangan berkelanjutan. Kesimpulan dari materi pada video kali ini adalah membangun organisasi yang berbasis kecerdasan emosional dan spiritual bukan hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, organisasi dapat meningkatkan daya saing serta menciptakan tim yang lebih solid dan berkomitmen terhadap tujuan bersama. Demikian pemaparan materi saya pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상에 뽕짝의 실이 있다면 이건 당신께 드릴